kami yang di surga, Allah yang penuh kasih. Kami menghampiri hadirat-Mu ya Bapa dengan rasa syukur kami, karena Engkau begitu baik bagi kami. Engkau memberikan pada kami semua kesehatan, dan Engkau memberikan kehidupan bagi kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk segala kasih sayang yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami masing-masing. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama hendak melakukan kebaktian pemakaman Bapak Pendeta Emeritus Paulus Sarjono yang 2 hari lalu telah Engkau panggil pulang ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau urapi kami masing-masing dalam melaksanakan tugas ibadah ini ya Tuhan. Ya, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, hari ini ibadah pelepasan jenazah bagi Pendeta Emeritus Paulus Sarjono yang telah memenuhi panggilan Tuhan, menyelesaikan kehidupannya di hadapan Tuhan sebagai hamba Tuhan dengan kemurahan, kebaikan, dan penyertaan Tuhan. Surat 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ke-7. Ya, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mungkin kita pernah mengingat sebuah lagu, dunia ini panggung sandiwara. Tapi berbeda dengan anak Tuhan. Kalau anak Tuhan, dunia ini adalah di mana boleh melakukan kehidupan seperti yang Tuhan anugerahkan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau dunia ini panggung sandiwara bagi orang yang berjalan di dalam dunia, yang tidak mengikuti jalan Tuhan, maka kita bersyukur hari ini kita membaca satu bagian firman Tuhan yang mengingatkan kita bahwa kita bukan hidup di dalam dunia ini dengan panggung sandiwara, melainkan ilustrasi yang diberikan oleh Rasul Paulus di dalam suratnya kepada Timotius adalah kehidupan ini seperti sebuah pertandingan. Ya saudara, ketika orang akan menjalankan pertandingan, entah itu pertandingan olahraga, pertandingan lomba seni, lomba menyanyi, lomba apa saja saudara, orang itu atau orang yang dipersiapkan memasuki pertandingan itu dia harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Bukan hanya keterampilan yang dia persiapkan, demikian juga kekuatan fisiknya, dan juga dia harus mengasah akal budinya, dia harus juga mempunyai karakter seorang yang memang siap untuk bertanding. Dan saudara, ya, kemudian Rasul Paulus yang melakukan kehidupannya, yang menulis surat ini yang melakukan kehidupannya, yang diawali dengan kehidupan yang berjuang untuk kebenaran menurut apa yang dia pahami. Seperti yang kita baca hari ini, dia melakukan kehidupannya seperti sebuah pertandingan. Apa yang telah dimilikinya, kemudian dia mengasah diri dan melakukannya di dalam pimpinan kuasa Tuhan. Pada akhirnya dia menyadari bahwa kehidupan itu, atau kehidupan di dalam dunia ini, tidak selamanya bisa berlanjut bagi sebuah kehidupan yang namanya Paulus. Paulus yang di Alkitab, yang dulu adalah Saulus, kemudian menjadi Paulus. Nah saudara, ketika saya mempersiapkan bagian firman Tuhan ini, saya tuh lupa mengkaitkan dan tidak berpikir ini Paulus Sarjono yang meninggal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, saya percaya juga bukan sebuah kebetulan. Ketika Rasul Paulus
mengatakan dia akan mengakhiri pertandingan, dia berarti dia menyadari tidak selamanya dia bisa terus eksis sebagai pelayan Tuhan yang mengubah atau Allah memampukan Paulus atau Rasul Paulus ini dapat menyampaikan firman Tuhan. Tidak selamanya dia dapat eksis seperti itu. Dia menyadari bahwa estafet pelayanan itu harus diserahkan kepada yang lain. Dan dia melihat di dalam diri Timotius yang katanya mungkin agak sedikit penakut, agak pemalu dan sebagainya. Orang yang perlu dibesarkan hatinya karena Rasul Paulus melihat potensi dalam seorang anak muda yang siap dipakai oleh Tuhan. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan ketika Rasul Paulus mengatakan mencapai garis akhir dan telah memelihara imannya di hadapan Tuhan, tentu Tuhan yang memampukan dia. Dan ketika dia mengatakan telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, berarti dia masih mengharapkan. Dia mengharapkan karena itu belum sepenuhnya dia terima dan dia percaya dia akan menerimanya. Dan kalimat berikutnya indah sekali. Bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Nah, saudara, penghayatan iman yang luar biasa. Lalu apa hubungannya dengan hari ini, dengan Pendeta Emeritus Paulus Sarjono yang sudah mengakhiri kehidupannya di dalam pertolongan Tuhan? Saudara, saya melihat hal-hal yang luar biasa dalam diri seorang hamba Tuhan yang melayani sebagai seorang sekom. Yang pertama masalah waktu. Indah sekali, Pendeta Paulus Sarjono kalau sudah menjanji jemput saya dari Wisma Sejahtera, muter ke Jalan Pahlawan dulu menjemput saya itu, saudara, janjinya misalnya jam 1. Jam 1 kurang sedikit Pak Paulus selalu sudah tiba. Besar, itu betul. Saudara, sebagai seorang sekum sinode, saya melihat Pendeta Paulus Sarjono melakukan tugas panggilannya dengan sungguh-sungguh, dengan takut akan Tuhan, dan dengan menunjukkan kinerja yang memang seharusnya sebagaimana jabatan yang diembannya. Dalam arti saudara, di dalam persiapan untuk sebuah persidangan atau sebuah pelawatan, semua berkas file dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Beliau menghayati tugas panggilannya sebagai orang yang memang dipercayakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Dan juga saudara yang dikasihi Tuhan, ketika ada orang yang melihat Pak Paulus itu seperti melihat Paus Vatikan. Kata-katanya Pak Paulus katanya seperti fatwa yang tidak bisa ditentang. Ketika mendengar seperti itu, sepertinya saudara, bahasa orang sehari-hari adalah seperti diktator gitu ya. Tetapi ya sama seperti yang keluarga pernah bersaksi, Papa tuh kelihatannya galak tetapi hatinya lembut sekali. Betul. Hatinya lembut. Selalu apa ya saudara? Selalu membela mereka yang seakan-akan diperlakukan tidak adil. Kelebihan lagi dari Pendeta Paulus, saya melihat mempunyai mata yang tajam untuk melihat seseorang. Siapa yang memang ini calon atau orang yang berpotensi dan akan menjadi hamba Tuhan yang mempunyai kontribusi di dalam pelayanan Tuhan, khususnya juga bagi Sinode Wilayah Jawa Tengah, GKI Sinode Wilayah Jawa Tengah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apakah Pak Paulus seperti Rasul Paulus tahu bahwa akan atau sudah mencapai garis akhir dan telah memelihara iman? Sudah telah memelihara iman itu pasti. Apakah sudah mencapai garis akhir? Saudara, Pendeta Paulus tahu. Karena Pendeta Paulus mempunyai semangat yang begitu besar, rindu memberi kontribusi dari apa yang masih sanggup diberikannya bagi pelayanan kepada Tuhan. Saudara-saudara,
Tentu ketika Rasul Paulus mengatakan bahwa mahkota itu juga diberikan kepada orang yang merindukan kedatangannya. Semua orang yang telah memelihara iman dan di dalam garis akhir kehidupannya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ya kita percaya sekali mahkota ini, khususnya penghiburan bagi keluarga, telah Allah sediakan bagi almarhum pendeta Paulus Sarjono. Kalau Rasul Paulus mengatakan, aku telah mengakhiri garis pertandingan ini dan memelihara iman. Dan sekarang saudara, saya katakan kita percaya Pak Paulus telah mengakhiri pertandingannya sampai pada garis akhir. Pak Paulus tahu bahwa hari akhirnya sudah mendekat dan rindu untuk dikelilingi oleh orang-orang kekasihnya yang mengasihi. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya, marilah kita juga melakukan kehidupan ini bukan lagi panggung sandiwara, tetapi sebuah pertandingan di mana Tuhan sendiri bersama dengan umat Tuhan yang akan menjadi juri, menjadi wasit, menjadi penggembira, menjadi regu sorak-sorai bagi kita. Dan bagaimana kita mengakhirinya, saudara, dan kiranya sama seperti pendeta Paulus Sarjono dan kerinduan Rasul Paulus, tidak ada yang didiskualifikasi oleh Tuhan. Melainkan kita juga boleh meneladani para pendahulu kita, mengakhirinya dengan baik dan kemudian dengan keyakinan mahkota itu juga diserahkan, disediakan bagi kita. Amin saudara. Kiranya firman Tuhan ini menghibur segenap keluarga dan menjadi janji Tuhan yang kuat bagi keluarga dan kita semua di sini.